1.1.a.8 Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Anya Nifa SPD SDN Negeri Cemanik Sedati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sidoarjo. Kami belajar bersama dengan fasilitator Pak Pandi dan pengajar praktek Ibu Yuli. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang pertama yaitu menuntun kodrat sebagai manusia merdeka agar dapat memperbaiki lakunya dan memunculkan motivasinya serta tidak memaksakan kehendak. Menuntun dengan trilogi Ing Larso Sungklodo, Ing Madya Mangunkerso, dan Handayani. Yang kedua yaitu bermain. Bermain merupakan kodrat anak, cipta rasa dan perasaan sudah ada pada diri anak. Yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak kepada anak. Pendidik yang menghamba kepada anak, jadi kepentingan anak lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Yang keempat, bukan teori tabula rasa. Anak lahir dengan kodrat yang samar-samar, sehingga pendidik bisa menebalkan tulisan yang samar itu dengan budi pekerti yang baik. Cara menebalkan laku anak bisa secara universal, namun masih dengan tujuan yang sama, yaitu kebaikan. Yang kelima yaitu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya antara gerak pikiran dan perasaan serta kehendak sehingga memunculkan tenaga. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan sebagai petani. Sebelum benih ditanam, tanah harus diperhatikan terlebih dahulu. Karena meskipun benih itu tidak berkualitas, namun tanah itu bagus, maka akan menghasilkan bibit yang unggul. Pertanyaan pematik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda menjadikan kemudian KHD? 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yaitu proses pembelajaran berpusat pada guru, fokus dalam pengembangan kognitif, dan pendidik kurang mampu dalam menuntun dan menemukan potensi, minat, dan bakat peserta didik. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yaitu siswa adalah subjek pembelajaran. Siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat mengkonstruksi pengalaman belajarnya dalam bentuk perubahan atau perkembangan, baik dalam aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Guru harus memiliki metode pembelajaran yang bervariasi agar proses belajar mengajar menjadi menyenangkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berikutnya yaitu guru sebagai penuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda menceritakan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan rancangan yang optimal, maka akan tercipta pembelajaran yang aktif. Selanjutnya yaitu membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan merdeka belajar. Dengan kesepakatan tersebut, maka suasana di kelas menjadi tertib dan lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya yaitu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memahami karakteristik, potensi, minat, dan bakatnya murid. Sehingga di sini murid harus sebagai student center. Selanjutnya yaitu menerapkan kegiatan pembelajaran yang kreatif, aktif, dan menyenangkan.
Dengan kegiatan tersebut, maka seorang murid akan mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini, seorang pendidik harus mampu menyesuaikan dirinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.